Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di acara berpikir sejenak. Dan kali ini kita sama-sama membaca dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat ke-19. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 19 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bicara mengenai pembalasan itu sudah terjadi saat manusia pertama diciptakan Tuhan. Saat manusia pertama jatuh dalam dosa, maka pembalasan itu menjadi mengikat di dalam manusia. Orang yang mau membalas, ya, selalu berpikir untuk membalas, ya, untuk melakukan pembalasan, itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang cenderung ingin membalas sesuatu perbuatan orang lain terhadap kita yang tidak mengenakan, dan selalu mengambil cara untuk membalas kepada orang itu, bahkan membalasnya lebih berat lagi, membalasnya dengan cara-cara yang lebih keji lagi, ya, hanya untuk membuktikan bahwa ini adalah keadilan. Maka saya mau katakan, sesuai Alkitab yang katakan tadi, bahwa kita tidak boleh melakukan pembalasan. Karena kalau Alkitab sudah mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan, maka kita tidak boleh mengambil alih haknya Tuhan. Apa yang terjadi pada saat kalau kita mengambil haknya Tuhan? Kita mengambil alih pembalasan yang seharusnya haknya Tuhan, kita ambil untuk membalas kepada orang-orang yang mungkin membuat kita tidak enak, membuat kita sudah sengsara, membuat kita sudah susah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memikirkan ini? Bicara pembalasan, itu sudah terjadi saat manusia pertama yaitu Adam jatuh di dalam dosa, ya, yang melanggar firman Tuhan, maka dia sudah terikat di dalam perbuatan dosa. Sehingga manusia selalu cenderung mau membalas dengan dalil bahwa ini adalah keadilan. Nah, saudara-saudaraku, kalau begitu, apakah kalau kita menyerahkan semua pembalasan atas perbuatan orang lain terhadap kita kepada Tuhan, pembalasan itu yang dikatakan adalah hak Tuhan, lalu membuat kita ini orang yang bodoh? Seakan-akan orang yang lemah. Seakan-akan kita menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada kekuatan. Orang yang takut untuk membalas. Sehingga kita bisa mengatakan pembalasan adalah hak Tuhan. Apakah seperti itu? Kalau kita menyerahkan hak kita, hak pembalasan ini kepada Tuhan, lalu kita menjadi orang yang lemah, yang kurang berani. Bukan, saudara. Ya, karena kita tahu setiap perkara yang terjadi pada kita, sekalipun itu orang berbuat sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, yang membuat kita menjadi terganggu, membuat kita susah, sengsara, di baliknya itu ada rencana Tuhan. Minimal itu atas izin Tuhan. Karena Alkitab berkata juga bahwa segala perkara, ya, Tuhan yang ada di dalamnya. Dia campur tangan di dalam segala perkara kita. Kalau kita menghadapi sesuatu, kita mendapat tantangan dari orang lain, kita disebabkan menjadi orang yang sulit, rugi, kehilangan kesempatan, ya. Apakah itu artinya kita harus membalas? Tidak, semua itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya izin, persetujuan Tuhan. Bukankah di dalam Alkitab mengatakan bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan? Maka kalau itu kita berhadapan dengan orang atau ada orang yang menyusahkan kita, yang membuat kita susah, mengganggu kita, merugikan kita, itu pun ada rencana Tuhan di balik itu. Nah, oleh sebab itu
Kita harus menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Memang terus terang, kita adalah manusia yang biasa, manusia yang masih hidup di dalam dunia ini yang cenderung mau membalas. Saya tidak mengatakan bahwa kita bisa serta-merta untuk tidak membalas seperti orang suci, ya, seperti orang benar. Tetapi paling tidak, tatkala kita mau melakukan pembalasan, coba kita berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Tanyakan kepada Tuhan. Beri waktu kita untuk sebelum kita melakukan pembalasan. Saya yakin percaya. Pada saat itu, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan. Dan saya yakin bahwa yang Tuhan inginkan itu bukan pembalasan, tetapi ada cara lain yang mungkin dengan cara Tuhan yang mengajar kita, yang memerintahkan kita, kita bisa meluluhkan orang itu. Dan orang itu akan berubah terhadap kita. Saudara-saudaraku, marilah kita mau berusaha, mencoba, percaya dengan iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli terhadap masalah kita. Dan Dia akan membuka jalan setiap jalan yang tertutup dengan waktunya, dengan kehendaknya. Semua akan menjadi indah pada saatnya. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita renungkan. Jangan ada keinginan untuk membalas. Kalaupun ada, minta kepada Tuhan. Berikan waktu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tuhan mengingatkan kita. Biar Tuhan pimpin kita dengan caranya sendiri. Karena haknya Tuhan, bukan hak kita. Kalau sudah dikatakan pembalasan adalah hak Tuhan, maka tidak ada sedikit pun hak kita untuk boleh melakukan pembalasan. Sekalipun kita dicemooh, sekalipun kita diledek, sekalipun kita diobok-obok, sekalipun kita dihina, percayalah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang buta, tetapi Dia melihat. Dan satu saat kemudian Dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Saudara-saudaraku, maukah kita menyerahkan semua hak kita kepada Tuhan? Khususnya pembalasan bukan haknya kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita kembali lagi satu saat di acara berpikir sejenak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.